Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat sehat RSI Aisyah Klaten, dimanapun Anda berada. Dr. Usman Arifin, spesialis kebidanan dan kandungan. Dokter tetap di RSIA Aisyah Klaten. Sebagai moderator, Ibu Dwi Hastuti, ahli media kebidanan. Sahabat RSIA, semoga acara yang akan kita lalui berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Pada para sahabat, ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, follow Instagram RSI Aisyah Klaten, dan bagikan ilmu-ilmu ini agar lebih banyak yang tahu dan bermanfaat bagi semua. Baiklah, langsung saja mari kita menuju ke bincang-bincang sehat kita. Sebagai moderator, Ibu Dwi Hastuti, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Christine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, sahabat sehat RSI Aisyah Klaten. Selamat bergabung kembali di acara live streaming Instagram RSI Aisyah Klaten. Pada pagi hari ini sudah bergabung dengan kami beliau Dr. Usman Arifin, spesialis kebidanan dan kandungan. Beliau selaku dokter tetap di RSI Aisyah Klaten. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari dokter? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, pada pagi hari dokter untuk tema bincang-bincang seputar kesehatan mengambil tema ingin anak antara harapan dan ikhtiar dokter. Pada masyarakat saat ini mungkin ada permasalahan, diantaranya mungkin ada pasangan suami istri yang sudah beberapa tahun itu belum dikaruniai keturunan. Mungkin bisa dijelaskan dokter permasalahan apa saja yang menimbulkan pasangan suami istri itu belum dikaruniai keturunan dok? Ya, baik. Jadi memang pada kenyataannya dari pasangan yang sudah menikah itu memang ada sebagian yang belum dikaruniai keturunan. Ada yang belum dikaruniai waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lebih, bahkan ada yang mungkin juga sampai batas waktu tertentu belum dikaruniai keturunan. Ya memang keturunan itu adalah salah satu dambaan dari para pasangan. Namun dalam kenyataannya memang ada sebagian itu yang belum mendapatkan. Dan kalau dari angka statistik, sekitar 10% dari pasangan yang menikah itu memang belum dikaruniai keturunan. Jadi belum dikaruniai tentunya ada berbagai permasalahan yang ada. Nah, permasalahan ini ada banyak. Ya, namun sebelum kita melanjutkan, mungkin perlu saya jelaskan lebih dulu bahwa hakikatnya pasangan itu adalah sebagai satu kesatuan biologis. Jadi belum mendapatkan keturunan itu bukan berarti kalau di masyarakat itu ada istilah ya, dan kebanyakan istilah ini ditimpakan pada pihak wanita. Wanita ini mandul, sebenarnya itu tidak benar. Jadi sebenarnya istilah mandul itu kurang tepat. Jadi yang ada itu istilah adalah infertil. Tapi infertil itu dalam pengertian bahwa pasangan ini sebagai satu kesatuan. Jadi tidak individual, tidak suami aja atau tidak istri saja. Karena dalam kenyataannya ada juga pasangan-pasangan yang sudah menikah belum dikaruniai keturunan, setelah jangka waktu tertentu kebetulan ya qadarullah mereka itu berpisah dan masing-masing menikah, akhirnya masing-masing dapat keturunan. Ini memperlihatkan bahwa masalah infertilitas ya atau dalam pengertian mandul tanda petik atau ketidaksuburan itu pengertiannya sebagai pasangan, bukan individu masing-masing. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu bisa berasal dari pihak pria dan atau wanita, dan itu hampir-hampir seimbang, di mana faktor wanita ada lebih banyak sedikit. Kemudian faktor keduanya
Dan ada sebagian kecil itu yang faktornya itu memang tidak diketahui, walaupun sudah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, namun tetap tidak diketahui. Jadi kalau pada masa-masa lalu, banyakkan dalam masyarakat, ya masyarakat kita juga bahwa pasangan yang belum mempunyai keturunan itu kebanyakan ditimpakan pada wanita, dianggap wanita itu tidak subur. Nah ini adalah suatu pemahaman yang salah atau keliru. Jadi itu faktornya itu adalah faktor ini sebagai pasangan tersebut. Artinya pihak pria pun mempunyai andil dalam hal ini. Jadi bukan semata-mata pengertian seolah-olah wanita itu hanya sebagai ladang, ya pria itu menebarkan benih, kalau benih itu tidak tumbuh, berarti dianggap ladangnya kurang bagus. Itu sebenarnya pengertian yang keliru, adalah sebenarnya itu sebagai satu kesatuan. Jadi lagi sekitar 10% dari pasangan itu memang belum dikaruniai keturunan. Nah, dari 10% tersebut ya kira-kira ada 10% yang memang tidak diketahui penyebabnya. Ya 10% itu penyebab berdua, artinya antara pihak pria dan wanita, dan masing-masing sekitar 40% itu bisa dari pihak pria, 40% dari pihak wanita. Baik dokter, bisakah dokter faktor yang mempengaruhi itu dari faktor yang pria dokter? Itu mungkin apa saja dokter yang berasal dari suami yang bisa mempengaruhi untuk pasangan belum bisa memiliki itu? Iya, baiklah. Jadi kita mulai saja dari faktor pria ya, kita mulai dulu karena pada masa lalu itu kebanyakan penyebab itu ditimpakan pada wanita, padahal ini sebenarnya tidak benar ya. Dengan kemajuan ilmu kedokteran diketahui bahwa pria pun mempunyai andil yang relatif hampir sama. Nah, tentunya pada pria itu faktornya seperti kita ketahui bahwa benih pria atau spermatozoa itu dihasilkan oleh organ yang disebut testis atau buah zakar dalam bahasa Indonesianya, buah zakar oleh testis itu. Oleh karena itu semua bertumbuh dalam testis tersebut, walaupun itu ada kaitannya dengan faktor-faktor lain. Karena kita ketahui bahwa testis itu bekerja di bawah pengaruh faktor-faktor yang lebih atas. Jadi dipengaruhi faktor-faktor atau organ-organ yang lebih atas, artinya organ-organ yang sampai ujungnya itu sampai ke otak. Jadi itu berpengaruh. Jadi seperti misalkan organ yang namanya hipotalamus, hipofise, ya dan otak sendiri. Jadi itu semua berada di kepala, itu mempengaruhi. Jadi bukan hanya testisnya saja, karena itu organ-organ tersebut menghasilkan suatu sistem hormon yang mempengaruhi testis untuk menghasilkan spermatozoa. Ya, jadi faktornya bisa dari testisnya sendiri lah. Testis ini menghasilkan spermatozoa, kemudian dikeluarkan ya ketika melakukan sanggama itu melalui satu saluran. Nah, saluran itu juga bisa mempengaruhi. Ya, oleh karena itu faktor saluran ya, kemudian faktor alat untuk mengeluarkan, yaitu pihak pria tersebut, penisnya itu ya atau alat kelamin pria itu mempengaruhi. Di samping sebelum testis itu faktor-faktor di atasnya sampai ke otak itu mempengaruhi. Nah itu nanti ada kaitannya dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang harus dilakukan. Ya, jadi makanya pada pria ini pemeriksaan dasar yang dilakukan yang awal sekali adalah memeriksa atau menganalisis sperma yang dikeluarkan oleh pria tersebut. Yaitu pemeriksaan yang paling dasar untuk mengetahui katakanlah konsentrasinya yang utama ya, konsentrasi, kemudian gerakan yang aktif, terus bentuk atau morfologi, ya itu 3 poin tersebut yang paling penting. Ya, dan nanti pada pemeriksaan tentunya dilakukan secara bertahap. Baik dokter, mungkin untuk pria sudah dijelaskan nih dari berbagai faktor untuk prianya. Kemudian untuk dari pihak wanita sendiri, mungkin apa saja yang bisa mempengaruhi? Ya baik, tadi kan dari pihak pria, dari pihak wanita juga sebetulnya prinsipnya itu
sama dengan pihak pria bahwa pihak wanita menghasilkan benih ya atau telur dihasilkan oleh indung telur atau ovarium ya. Nah, ovarium tersebut ya dia bekerja itu dipengaruhi oleh sistem atau organ-organ sebelumnya sama seperti spermatozoa pada pria, yaitu dipengaruhi organ namanya hipotalamus, hipofisis, dan otak karena mereka membuat semacam sistem hormon yang mempengaruhi itu. Kemudian ovarium menghasilkan telur atau ovum itu dikeluarkan melalui saluran mirip seperti pria juga, saluran yaitu saluran telur. Nah, dan supaya telur ini bertemu dengan ini spermatozoa dari sperma yang dihasilkan oleh pria, itu ada organ untuk menerima spermatozoa tersebut, yaitu organ kewanitaan yang disebut adalah liang kemaluan atau liang sanggama atau vagina, kemudian rahim ya, atau uterus. Nah, faktor-faktor tersebut berpengaruh semua. Misalkan adakah gangguan-gangguan atau kelainan pada faktor tersebut, dan nanti faktor-faktor tersebut ya perlu diperiksa masing-masing ya. Namun tentunya ada tahapan-tahapan, jadi tidak sekaligus diperiksa semua, karena kalau diperiksa semua memang akan banyak sekali dan itu memang tidak perlu. Jadi memeriksa secara bertahap dari sederhana. Kalau tadi pada pria saya sebutkan diperiksa awalnya adalah analisis sperma, pada wanita pemeriksaan awal adalah pemeriksaan ginekologi untuk mengetahui organ-organ wanita dan juga pemeriksaan yang lain yang awal yang dasar. Kemudian dari rangkaian pemeriksaan medis tadi dokter, apa saja yang bisa dilakukan dokter untuk bisa dijelaskan pemeriksaan medis apa saja yang bisa dilakukan baik bagi pria atau wanita untuk bisa mengatasi permasalahan belum itu. Baik, kita mulai saja dari pihak pria. Jadi dari pihak pria yang paling awal diperiksa, paling utama tentunya diperiksa mengenai organ reproduksinya. Jadi pemeriksaan, dokter akan melakukan pemeriksaan dengan dilihat ya, jadi inspeksi dan diraba. Adakah organ kemaluan ya dari pihak pria tersebut ada kelainan-kelainan, entah itu kelainan bawaan, entah itu kelainan didapat. Jadi dari dilihat saja ya dan diraba, mungkin ada apakah benjolan ya, apakah ada pembuluh darah yang berlebihan yang disebut varikokel, ataukah ada kelainan bawaan di mana lubang untuk mengeluarkan sperma tersebut tidak berada pada tempat yang seharusnya, itu bisa saja terjadi. Nah, setelah itu dilakukan analisis sperma. Ini sangat penting dan sangat dasar ini analisis sperma. Di mana untuk pemeriksaan analisis sperma itu tidak semua laboratorium bisa memeriksa. Itu laboratorium tertentu ya, karena ini juga ada standarnya. Dan pemeriksaan tersebut ada aturan-aturannya, jadi tidak sembarang waktu datang ke laboratorium bisa diperiksa, karena harus melalui puasa tidak senggama dulu dalam beberapa hari dan baru diperiksa. Ya, dan pemeriksaan tersebut sperma memang harus dikeluarkan di laboratorium memang. Kemudian setelah pemeriksaan analisa sperma juga perlu diperiksa lebih lanjut. Jadi dari hasil analisa sperma kita melangkah lanjut memeriksa salurannya. Jadi saluran sperma dari testis sampai keluar, yaitu namanya saluran epididymis ya, kemudian saluran vas deferens ya, kemudian kantong untuk menyimpan sperma yang disebut vesicula seminalis, dan juga saluran untuk mengeluarkan sampai ke dalam liang kemaluan wanita ketika melakukan sanggama yang disebut uretra. Apakah di situ ada kelainan-kelainan atau gangguan. Kemudian juga pemeriksaan lebih lanjut karena testis atau buah zakar ini menghasilkan spermatozoa, itu dipengaruhi oleh sistem organ yang lebih atas yang saya sebutkan tadi, hipotalamus,
hipofise dan otak. Kalau ada gangguan yang mengarah ke situ juga diperiksa kadar-kadar hormon tertentu, ya, dan juga diperiksa adalah sistem tersebut yang namanya sistem hipotalamus, hipofise, dan otak. Apakah ada gangguan pada tingkat yang lebih atas. Kemudian, kalau pada wanita, prinsipnya sama seperti pria tersebut. Pada wanita juga diawali dengan pemeriksaan ginekologi. Jadi dokter akan melihat, inspeksi, dan meraba tersebut bisa namanya pemeriksaan dalam, ya, atau pemeriksaan bimanual, pemeriksaan dua tangan untuk melihat keadaan liang kemaluan, keadaan leher rahim, keadaan rahim, ya, keadaan organ-organ di kanan kiri rahim, apakah ada gangguan-gangguan atau kelainan. Kemudian juga yang sangat penting dan ini sangat mendasar dan ini wajib dilakukan bagi pasangan yang memeriksakan adalah diperiksa saluran telur wanita tersebut. Apakah salurannya itu masih baik, istilahnya itu paten, jadi masih ada salurannya, lubangnya, tidak buntu. Nah, pemeriksaan itu yang paling banyak dilakukan adalah dengan pemeriksaan ronsen. Namanya pemeriksaan HSG, hysterosalpingografi. Walaupun metode-metode lain juga ada, tapi sampai sekarang yang paling banyak dipakai itu karena pemeriksaan itu kita akan bisa mendapatkan gambar ronsen yang jelas untuk mengetahui apakah kedua saluran telur wanita itu masih baik atau tidak. Karena saluran telur yang buntu akan mengakibatkan tidak bisa bertemunya antara spermatozoa dan ovum atau telur. Tentunya buntu dua-duanya. Kalau salah satu buntu masih bisa, ya, tapi buntu dua-duanya. Dan kemudian pemeriksaan yang lain tentang fungsi dari indung telur tersebut, apakah indung telur tersebut bisa mengeluarkan telur setiap bulannya. Nah, ini ada satu hal yang perlu saya jelaskan, ya, perbedaan mendasar antara pria dan wanita. Kalau wanita sejak lahir itu sudah mengandung benih yang disimpan di dalam indung telurnya. Hanya benihnya itu menunggu saat matang, yaitu ketika akil balik. Jika wanita itu mendapatkan haid sebagai tandanya, itu benih akan dikeluarkan sebulan sekali, gantian dari indung telur kiri atau kanan. Nah, bedanya dengan pria. Kalau pria ketika akil balik itu adalah testis, ya, atau buah zakar akan memproduksi spermatozoa dan itu akan terus menerus walaupun sampai usia tua pun akan terus menerus. Sedangkan kalau wanita, pengeluaran telur itu akan terhenti ketika wanita itu mengalami menopause yang ditandai dengan berhentinya haid selama 1 tahun. Jadi perbedaan mendasar. Ini yang perlu kita pahami bahwa kalau pria itu memang produksi terus spermatozoanya. Kemudian pada wanita tadi, seperti saya sebutkan, yang paling mendasar adalah pemeriksaan HSG, hysterosalpingografi, untuk mengetahui patensi dari saluran telur atau tuba. Jadi saluran telurnya tersebut berfungsi atau tidak, jadi ada salurannya, lubangnya atau tidak. Nah, karena itu akan mempengaruhi penanganan. Karena kalau buntu dua-duanya, tentunya penanganannya sangat berbeda dengan yang masih paten. Kemudian dokter, setelah pasangan suami istri itu sudah melakukan pemeriksaan medis, ya, kemudian salah satu di antara suami atau istri itu mengalami masalah, dok. Mungkin ikhtiar atau penanganan medis apa yang bisa dilakukan, dok, untuk mengatasi masalah pasangan tersebut untuk bisa memiliki keturunan? Ya, jadi tentunya dokter akan melakukan pemeriksaan kepada kedua pasangan tersebut. Jadi ini harus dua-duanya dilakukan pemeriksaan. Tentunya pemeriksaan itu tidak sekaligus diperiksa segala macam pemeriksaan, ya, tentunya bertahap dari yang mendasar. Jadi yang mendasar itu yang disebut anamnesis atau bahasa Inggrisnya history taking. Jadi memperoleh keterangan tentang pasangan tersebut. Karena kadang-kadang permasalahan ini sangat sederhana,
Jadi tidak mesti permasalahan pasangan belum dari keturunan itu selalu rumit, itu tidak. Jadi kadang-kadang permasalahan sederhana, misalkan contohnya mereka ini yang sekarang populer dengan sebutan LDR, ya, long distance relationship. Jadi artinya apa? Pasangan tersebut jarang bertemu, berkumpul, otomatis jarang melakukan hubungan suami istri atau sanggama. Karena jarang melakukan sanggama, probabilitas atau kemungkinan untuk hamil itu juga akan menurun. Jadi ini kan sebenarnya sederhana sekali permasalahannya, tidak perlu diperiksa macam-macam, ya cuma dengan ini anamnesis history taking kita bisa menemukan kemungkinan penyebabnya itu. Ya, karena frekuensi sanggama itu mempengaruhi probabilitas untuk mendapatkan keturunan atau kemungkinan hamil. Nah, kemudian juga anamnesis tersebut kita bisa memperoleh riwayat, bisa riwayat penyakit yang diderita salah satu atau keduanya pasangan tersebut, itu juga berpengaruh. Katalah riwayat penyakit kronis, adakah penyakit-penyakit yang kaitannya dengan hormon, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian juga mungkin riwayat pengobatan, pernah minum obat-obat apa atau mengkonsumsi obat-obat apa yang rutin, itu juga bisa mempengaruhi. Jadi anamnesis ini penting sekali dan ini pokok, dan ini dilakukan pada awal perjumpaan antara pasangan ya dengan dokter. Ya, dokter pasti akan melakukan itu. Ini penting sekali ini. Jadi, kemudian yang selanjutnya, yang kedua, dilakukan pemeriksaan yang mendasar, yaitu pemeriksaan fisik diagnostik. Jadi kita melihat organ reproduksinya, baik dari pria maupun dari wanita. Ya, kalau dari pria ya dokter akan melihat, ya kemudian kalau perlu melakukan palpasi, kalau ditemukan seperti misal pembuluh darah yang berlebihan di dalam di kantong zakar, skrotum, ya itu bisa mempengaruhi produksi spermatozoa. Kemudian kalau pada wanita ya dilihat dan dilakukan pemeriksaan dalam untuk menilai organ reproduksi. Kemudian menginjak ke pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan dasar. Pada pria dilakukan analisis sperma. Ini penting sekali. Dan ini tidak semua laboratorium itu bisa dan mampu melakukan. Jadi sebaiknya dilakukan di laboratorium yang memang betul-betul mendapatkan suatu sertifikasi ya atau kewenangan untuk memeriksa sperma. Karena ini hasil ini penting. Karena ini digunakan dokter untuk membuat keputusan. Karena kalau hasil pemeriksaan laboratorium ini istilahnya itu tidak benar, ini bisa berakibat fatal terhadap pasangan tersebut. Ya. Katalah misalkan seharusnya punya benih dikatakan tidak punya benih. Jadi ini pemeriksaan ini sangat penting sekali. Jadi tidak semua laboratorium itu mampu dan bisa melakukan. Kemudian pada wanita, yang pemeriksaan dasar yang penting juga adalah melihat saluran telur, apakah saluran telurnya itu masih berfungsi atau tidak, ditandai dengan saluran telurnya itu buntu atau tidak, paten atau tidak. Nah itu pemeriksaan yang paling sering dilakukan adalah pemeriksaan ronsen, foto ronsen, ya dengan di ke dalam liang kemaluan tersebut dimasukkan kontras atau cairan sehingga bisa difoto. Dengan ronsen itu bisa diketahui apakah saluran telurnya ini paten atau tidak. Di samping ada cara-cara yang lain. Baru setelah itu kita menginjak ke pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih canggih, lebih tinggi, dan itu pun harus berdasarkan dari pemeriksaan yang lebih sederhana sebelumnya. Jadi tidak tiba-tiba diperiksa yang lebih tinggi atau canggih. Misalnya dokter, pada seorang suami itu ketika melakukan pemeriksaan ditemukan misalnya bermasalah dengan spermanya atau dari jumlahnya atau apa itu, apakah masih bisa ditangani untuk agar bisa sembuh atau apa untuk bisa mendapatkan? Baik, jadi justru pentingnya pemeriksaan ini dari pemeriksaan yang awal tadi, yang anamnesis atau ini menggali keterangan-keterangan, pemeriksaan fisik, ya dan pemeriksaan dasar, atau nanti meningkat ke pemeriksaan yang lebih lanjut. Nah, kita bisa
membuat strategi penanganan. Jadi kadang-kadang sederhana sekali seperti tadi, ternyata pasangan tersebut sudah bertahun-tahun tidak punya keturunan karena dia melakukan pola LDR, long distance relationship. Otomatis frekuensi sanggamanya jarang. Jadi ya itu harus dicari solusinya oleh pasangan tersebut. Nah, atau kadang-kadang dengan pemeriksaan sederhana ditemukan kelainan bawaan ya pada organ reproduksi ya, entah baik pria maupun wanita, itu bisa ambil solusinya, misalkan dikoreksi secara operatif ya. Atau juga bisa analisis sperma itu ada gangguan dalam hal jumlah ya, atau konsentrasi, gerakan atau bentuk. Nah itu bisa dibantu dengan obat-obatan yang memperbaiki faal ya, produksi sperma atau spermatogenesis. Atau pada wanita ada gangguan pengeluaran telur, di mana telur tersebut jarang dikeluarkan. Itu bisa diberikan obat-obatan ya untuk merangsang pengeluaran telur. Jadi semuanya bertahap. Nah, hanya nanti pada ujung-ujungnya apabila ikhtiar-ikhtiar yang lebih sederhana itu gagal, ya baru menginjak penanganan yang lebih lanjut, yang canggih, yang disebut dengan bayi tabung. Atau kalau dari awal itu ditemukan kelainan, di mana yang tidak bisa ditangani secara lebih sederhana, bisa langsung ke bayi tabung. Tentunya bayi tabung ini adalah solusi terakhir ya, karena ini kan biayanya tidak sedikit, biayanya besar sekali. Tapi sebagian pasangan itu bisa ditolong atau dibantu memecahkan problema belum punya keturunan dengan cara-cara yang lebih sederhana. Jadi tidak langsung kita mengarah ke bayi tabung ya, karena biayanya yang demikian besar sekali. Ya mudah-mudahan dengan cara yang beruntun dan runtut tersebut, dari yang sederhana meningkat ke yang canggih, insya Allah sebagian pasangan ya dapat dibantu untuk memperoleh keturunan. Apalagi sekarang dengan kemajuan ilmu kedokteran ya khususnya ilmu kedokteran reproduksi, itu semakin banyak pasangan yang bisa dibantu dan memperoleh keturunan dibandingkan pada masa-masa yang lalu. Baik dokter, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa dokter, Ya, mungkin baik. bisa diberikan jawabannya nanti. Ya. Yang pertama, dokter, untuk perempuan usia 40 tahun belum menopause, belum pernah melahirkan, apakah masih boleh hamil dokter? Ya baik. Jadi kalau masalah boleh tidak hamil itu ya boleh-boleh saja. Setiap pasangan itu punya hak untuk hamil dan melahirkan. Jadi umur berapapun selama pasangan itu mampu untuk bereproduksi itu boleh-boleh saja. Hanya perlu diketahui juga bahwa pada wanita dengan usia 40 tahun itu resiko hamil dan melahirkan itu juga meningkat. Ya, risiko karena risiko faktor usia, tapi bukan berarti tidak boleh, boleh-boleh saja. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter, bagaimana cara mendapatkan anak perempuan dokter? Ya, jadi gini, untuk memperoleh anak berjenis kelamin yang diidamkan, itu satu-satunya cara yang paling mujarab itu adalah berdoa, bermohon pada Allah. Ya, itu cara yang paling mujarab ya, dan paling baik. Karena apa? Penentuan jenis kelamin adalah hak prerogatif Allah. Ya, jadi pada prinsipnya anak laki atau perempuan itu sama saja. Karena itu anak itu hakikatnya hanya titipan dari Allah. Jadi anak itu bukan milik orang tuanya, tapi itu hanya titipan dari Allah. Jadi apapun yang diberikan Allah itu disyukuri ya. Jadi kita tidak boleh istilahnya itu menghujat atau tidak puas pada pemberian Allah ya. Kenapa ada pasangan yang hanya diberi anak perempuan saja atau laki-laki saja? Karena itu hak prerogatif Allah. Jadi kalau ingin ya berdoa saja. Dokter pun tidak bisa membantu itu. Jadi kalau ada itu di luaran cara-cara ingin anak perempuan begini-begini ya, anak laki-laki begini-begini, itu adalah pseudo ilmiah, jadi tidak berdasarkan fakta ilmiah yang kuat.
Masuk pertanyaan berikutnya. Mohon diulang dokter untuk laki-laki yang pertama analisa sperma, yang kedua periksa saluran, banyak saluran, uretra dan lain-lain. Nomor 3 hormon tertentu atau sistem. Kemudian untuk wanitanya 1 rahim, 2 fungsi telur, 3 fungsi saluran telur. Mungkin bisa diulas sedikit dokter? Iya, jadi saya jelaskan ulang secara singkat. Artinya begini, jadi organ reproduksi itu sebetulnya sistemnya hampir sama antara pria dan wanita. Jadi ada saluran untuk mengeluarkan, kemudian ada organ yang memproduksi benih. Ya, pada wanita itu indung telur atau ovarium, pada pria itu buah zakar atau testis. Nah, salurannya itu dari luar, kalau pada pria itu penis, ya, kemudian ada saluran-salurannya, ya, sampai ke buah zakar. Pada wanita itu vagina, ada saluran-salurannya sampai ke indung telur. Kemudian sebelum indung telur dan testis itu, karena dia itu produksinya dipengaruhi oleh sistem yang lebih atas. Artinya sistem lebih atas itu sistem lain yang berada di kepala, yaitu namanya organ hipotalamus, hipofisis, dan otak. Jadi itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Jadi makanya tidak heran ya kalau dengan pasangan tersebut mendapatkan ketentraman jiwa, itu kadang-kadang Allah itu bisa mengkaruniai keturunan. Jadi ketika pasangan tersebut gelisah ya karena belum dapat keturunan, itu bisa mempengaruhi faal reproduksinya. Ya, karena apa? Karena faal reproduksi dipengaruhi oleh otak. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi otak itu bisa mempengaruhi itu. Ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dokter, jika baru menikah ingin segera hamil, berapa kali dalam 1 minggu harus melakukan hubungan, dokter? Dan berapa lama setiap melakukan hubungan? Ya, jadi sebetulnya berapa kali melakukan hubungan itu ya tidak ada aturan khusus ya, itu suka-suka pasangan tersebut. Tapi kaidahnya semakin jarang ya semakin kecil probabilitas untuk hamil. Ya, semakin sering ya semakin besar. Ya, jadi tidak ada batasan tertentu karena kita tahu ada yang sekali melakukan hubungan terus hamil, ada yang sudah berkali-kali, berbulan-bulan bahkan tahun juga belum. Jadi kaidahnya seperti itu, tidak ada yang baku harus berapa kali. Kemudian berapa lama melakukan hubungan juga tidak ada batasan itu berapa lama. Yang jelas ketika melakukan hubungan, sperma itu masuk ke dalam organ reproduksi wanita, itu akan memperbesar peluang untuk terjadinya kehamilan. Lanjut pertanyaan berikutnya. Mau bertanya dokter, apakah sel telur yang tinggal separuh itu bisa hamil, dokter? Insya Allah bisa, bahkan tinggal 1/4/8 pun masih bisa, karena indung telur atau ovarium itu walaupun tinggal sedikit pun itu tetap bisa menghasilkan telur. Jadi tetap dia bisa berproduksi telur. Insya Allah masih bisa. Lanjut pertanyaan berikutnya. Kapan sebaiknya pemeriksaan kesuburan dilakukan oleh pasangan suami istri, dokter? Ya, jadi pasangan suami istri itu disebut tidak subur atau dalam tanda petik mandul atau infertil, ya istilah yang dalam medis disebut infertil. Itu bila dalam 1 tahun pasangan tersebut menikah dan melakukan sanggama yang wajar atau hubungan suami istri yang wajar dan tidak melakukan kontrasepsi, belum juga hamil, itu disebut pasangan tersebut ada problema atau masalah infertilitas. Nah, itu saat untuk melakukan pemeriksaan. Nah, namun bila usia si wanita tersebut sudah lebih di atas katakanlah 30, itu tidak perlu harus menunggu 1 tahun, mungkin setengah tahun pun bisa melakukan pemeriksaan. Ya, pertanyaan berikutnya,
Dokter, saya perempuan berusia 34 tahun, belum pernah menikah. Insya Allah awal tahun 2023 bisa menikah. Pemeriksaan apakah yang harus saya lakukan, dokter? Dan dimulai sejak kapan? Ya, baik. Jadi sebenarnya ada yang namanya eh, ini pemeriksaan sebelum pernikahan. Jadi pemeriksaan pramarital, jadi sebelum menikah itu sebenarnya dalam medis itu kedokteran itu ada, termasuk konseling pra pernikahan, salah satunya konseling masalah medis. Ya, namun memang di Indonesia itu belum banyak yang melakukan, ya belum lazim. Tapi ini sebenarnya penting juga karena sebelum pernikahan kalau pasangan tersebut melakukan konseling itu kita bisa nantinya mengetahui faktor faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kemungkinan kedepannya pernikahan tersebut, utamanya tentang masalah keturunan. Katakanlah, misalkan pasangan tersebut punya riwayat keluarga ada kelainan atau penyakit-penyakit bawaan. Kalau itu sudah tahu lebih awal, akan lebih baik. Jadi pasangan tersebut bisa siap, ya, bisa siap. Kemudian, apakah mungkin ada kelainan-kelainan atau gangguan di organ reproduksi? Itu akan bisa lebih tahu lebih awal. Sebetulnya itu bagus sekali kalau pasangan tersebut sebelum menikah melakukan konseling, ya, konseling medis, ya, tujuannya untuk mempersiapkan pernikahan tersebut, ya, bukan terus mau tujuannya supaya pernikahan tersebut nanti dengan diketahui itu timbul masalah, tidak, tapi pasangan tersebut akan bisa mempersiapkan diri dan akan bisa tahu itu akan lebih baik. Pertanyaan berikutnya, apakah usia menikah yang lebih dari 30 tahun mempunyai risiko punya keturunan yang lebih kecil, dokter? Ya, jadi maksudnya keturunan apa namanya kemungkinan untuk hamil lebih menurun, ya. Jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa wanita tersebut benihnya atau telurnya itu sudah ada sejak lahir, hanya dikeluarkan saat mulai akil balik. Dan makin bertambah usia wanita, telur yang dikeluarkan itu akan makin berkurang. Otomatis pada wanita probabilitas untuk mendapat keturunan itu akan menurun. Beda pada pria, karena pada pria itu diproduksi setiap saat. Tapi bukan berarti 30 itu mesti kecil, ya, itu masih termasuk reproduksi sehat. Insya Allah itu juga tidak akan masalah. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter, kalau sel telurnya kecil-kecil itu sebaiknya bagaimana, dok? Sebenarnya disebut kecil itu bukan sel telurnya, ya. Jadi kalau sel telur itu ya wajar-wajar saja. Mungkin yang disebut kecil itu ini gelembung-gelembung dari ini. Ketika telur itu akan keluar dari induk telur itu ada gelembungnya. Nah, makin besar gelembungnya, kemungkinan telur itu akan keluar makin besar. Jadi yang disebut kecil-kecil itu dari gelembungnya, bukan sel telurnya. Kalau sel telurnya itu ya sama saja. Karena makin banyak gelembungnya itu makin banyak kemungkinan yang keluar. Dan makin besar berarti makin dekat akan keluar. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter, apakah melahirkan anak pertama pada usia 35 tahun masih boleh melahirkan secara normal, dok? Insya Allah usia berapapun itu bisa melahirkan normal. Jadi tidak ada wanita usia 45 tahun harus dioperasi sesar, itu tidak ada. Tetap kalau dia memang peluang untuk lahir normal itu ada, ya, dan memang terpenuhi, insya Allah bisa. Ya, jadi tidak ada usia itu harus disesar, itu tidak ada. Jadi tetap wanita usia berapapun bisa melahirkan normal. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dokter, apakah di RSIA sudah bisa melayani pemeriksaan tersebut, dokter, dari pemeriksaan sperma atau apa tadi? Ya, insya Allah di RSIA pelayanan untuk pasangan yang ini ingin anak atau belum dikaruniai keturunan dalam batas-batas tertentu kita bisa melakukan, walaupun kita juga berkolaborasi dengan laboratorium, ya, laboratorium yang memang
punya kemampuan untuk memeriksa tersebut. Tapi yang pemeriksaan dasar itu, yang pokok-pokok insya Allah bisa dilakukan. Hanya tentunya kita di RSIA itu melayani pemeriksaan ingin anak itu yang dasar, namun kalau ada problem lebih lanjut, kita rujuk pada rumah sakit yang lebih lanjut yang bisa menangani. Kemudian, dokter, apakah kalau anak pertama prematur, anak kedua juga bisa lahir prematur, dok? Insya Allah tidak selalu begitu. Hanya memang seorang wanita yang melahirkan bayi prematur itu risiko untuk melahirkan prematur berikutnya akan lebih besar daripada yang belum pernah melahirkan prematur. Tapi tidak selalu ya, tidak selalu berulang. Pertanyaan berikutnya, dokter, mohon maaf izin bertanya, bagaimana kriteria untuk pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk pemilihan yang lebih tepat antara metode inseminasi atau bayi tabung hidup dan lebih efektif yang mana? Ya baik, tentunya dokter akan melakukan penanganan juga memulai dari yang sangat sederhana. Karena semuanya itu kaitannya dengan biaya. Ya, jadi tidak tiba-tiba melakukan dengan bayi tabung dan juga tidak bayi tabung itu pasti akan lebih baik dan lebih berhasil juga tidak. Karena harus secara bertahap. Karena kadang-kadang dengan cara sederhana itu bisa ditemukan solusinya atau pemecahan untuk problema tersebut. Jadi tentunya inseminasi buatan ya itu dengan bayi tabung tentunya akan ditempuh yang lebih sederhana dulu yang akan dilakukan ya. Itu sudah ada protokol penanganan yang jelas tentu bertahap ya, karena semua itu kaitannya dengan azas ini manfaat dan biaya. Ada pertanyaan, dokter, apakah di RSIA bisa pemeriksaan HSG dan pemeriksaan untuk sperma, dok? Ya, jadi kalau pemeriksaan HSG dan sperma, kita berkolaborasi dengan pihak lain, dalam hal ini laboratorium dan sarana pemeriksaan radiografi yang memungkinkan. Ya, tapi prinsipnya lewat RSIA bisa. Dan berikutnya, dokter mau bertanya, dari pemeriksaan wanita tidak ada gangguan apa-apa. Yang laki-laki ada gangguan sperma, geraknya kurang cepat. Sudah diberi vitamin, tapi belum berhasil juga, dokter. Kemudian solusi selanjutnya bagaimana, dok? Ya, jadi memang semuanya bertahap ya. Tentunya kalau ada gangguan spermatozoa, ya spermatogenesis pada pria, mungkin bisa dilakukan pemberian obat-obatan. Namun kalau itu tetap tidak berhasil, ya bisa ditempuh yang lainnya. Misalkan dengan yang kita sebut bayi tabung ya, atau tadi mungkin dengan yang disebut istilahnya tuh kawin suntik ya, sebetulnya itu hanya istilah saja ya, artinya mendekatkan sperma ke saluran telur ya. Berikutnya, apakah lama belum punya keturunan itu karena dipengaruhi riwayat keluarga, dok? Mungkin dari kakek, nenek, atau buyut? Mungkin ada faktor keturunan yang mungkin lama juga belum mempunyai anak. Ya, jadi sebenarnya itu tidak ya. Jadi kalau faktor keturunan sih tidak. Yang ada faktor keturunan itu mungkin riwayat penyakit-penyakit tertentu. Karena penyakit itu ada yang diturunkan lewat gen. Ya. Gen itu kan diturunkan. Yeah. Jadi dari nenek moyang kita itu menuruni gen-gen. Nah, gen-gen tersebut ada memang gen-gen yang membawa sifat-sifat penyakit-penyakit tertentu mungkin ya. Tapi kalau masalah keturunan sih insya Allah tidak mempengaruhi. Mungkin andai kata kebetulan kok dulu dari kakeknya agak sulit punya keturunan, ya anaknya atau cucunya itu mungkin ya faktor kebetulan saja. Jadi tidak mesti selalu ya, karena tadi seperti saya jelaskan tadi bahwa hakikatnya konsep keturunan itu kan sebagai satu pasangan, satu kesatuan.
Jadi bukan individu pria atau wanita. Ya, pertanyaan selanjutnya. Dokter, apakah sebelum menikah boleh melakukan vaksinasi PT 1 sampai PT 4? Kemudian apakah sebelum menikah juga boleh sudah melakukan vaksinasi HPV, Dok? Ya, jadi vaksinasi TT itu boleh-boleh saja dilakukan sebelum menikah sampai 4 ya, sampai 5 kali bahkan secara lengkap 5 kali. Termasuk vaksinasi untuk human papilloma virus itu ya boleh-boleh saja, malah lebih bagus gitu. Jadi artinya kita sudah mengandung kekebalan untuk penyakit tersebut. Ketika hamil, kekebalan tersebut akan ditransfer ke janin yang dikandung oleh si ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter, untuk pasangan LDR sudah 1 tahun lebih belum diberi momongan, haruskah melakukan pemeriksaan untuk sperma dan sel telur, dokter? Ya, jadi seperti tadi sudah saya singgung ya, ini memang sering juga ditemui di masyarakat bahwa pasangan ini sudah menikah 1 tahun lebih ya, belum karuniai keturunan, tapi karena faktor LDR. Sebetulnya yang dilakukan itu bukan memeriksa ini telur ya, ataukah memeriksa sperma, tapi menyelesaikan faktor LDR tersebut, karena otomatis kalau LDR kan jarang melakukan hubungan suami istri. Jadi itu ya dipecahkan dulu solusinya. Gimana supaya tidak LDR itu? Ya, apakah istrinya ikut suami, ataukah mungkin pindah lokasi pekerjaan itu. Nah, itu adalah masalah dari pasangan tersebut. Karena walaupun sudah diperiksa-periksa tapi tetap LDR ya sama saja tetap. Karena apa? Frekuensi sanggama ini juga mempengaruhi probabilitas untuk punya keturunan. Berikutnya, dokter izin bertanya, bagaimana caranya merencanakan kehamilan selanjutnya setelah melahirkan anak pertama bagi penderita endometriosis? Ya, jadi begini, sebetulnya tidak ada perencanaan khusus. Jadi kalau seorang wanita dengan endometriosis itu bisa hamil dan melahirkan, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu satu yang sangat disyukuri ya. Untuk selanjutnya ya tidak ada hal-hal khusus, biasa saja. Hanya endometriosisnya itu kalau menimbulkan gangguan, misalkan nyeri ya, nah itu perlu pengobatan baik dengan pengobatan non hormonal maupun hormonal. Tapi untuk perencanaan kehamilan selanjutnya ya tidak ada hal yang khusus. Alhamdulillah kalau bisa hamil itu berarti satu hal yang sangat positif ya, karena seperti kita tahu endometriosis sendiri itu juga pada umumnya juga menghambat terjadinya kehamilan. Kalau bisa hamil ya alhamdulillah. Berikutnya, apa penyebab keguguran yang berulang sampai 5 kali, dok? Ya, jadi gini, keguguran yang berulang ini faktornya itu banyak. Jadi itu bisa faktor adanya gangguan ya pada ini apa namanya terbentuknya antibodi ya, sehingga kehamilan tersebut ditolak untuk tubuh wanita. Bisa gangguan terjadinya pembekuan darah di pembuluh-pembuluh darah kapiler ya, pembuluh darah mikro ya, sehingga mudah terjadi keguguran. Bisa juga faktornya itu ada kelainan-kelainan hormonal pada wanita tersebut, atau terjadi kelainan pada fisik dari rahim, misalkan mulut rahimnya itu apa namanya sangat longgar, bisa juga terjadi. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaan untuk mengetahui tersebut. Jadi itu namanya recurrent pregnancy loss. Jadi apa namanya kehilangan kehamilan yang. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter, apakah benar jika hamil atau melahirkan di atas usia 35 tahun mempunyai risiko tinggi ibu atau bayi mengalami kematian atau bayi lahir tidak normal, dok? Sebenarnya tidak juga. Bukan berarti usia wanita hamil dan melahirkan semakin tinggi itu terus risiko terjadi kematian atau kelainan itu terus makin besar, itu tidak. Memang ada kenaikan risiko, namanya risiko morbiditas dan mortalitas ya, kesakitan dan kematian, tapi bukan berarti terus mesti itu terjadi, itu tidak. Namanya risiko itu hanya kemungkinan ya. Untuk mengantisipasi risiko itu ya
kita bisa mengantisipasinya dengan melakukan hal-hal yang mengurangi risiko, seperti ketika hamil melakukan pemeriksaan medis yang teratur dan melahirkan di tempat yang bisa istilahnya itu menangani bila timbul faktor-faktor risiko, ya tentunya melahirkan di rumah sakit akan lebih baik. Oke, pertanyaan berikutnya. Dokter, apakah benar jika dalam program hamil, baik bila banyak mengkonsumsi kacang hijau atau kecambah itu membantu untuk program kehamilan? Ya sebenarnya itu tidak benar ya. Ya karena ada juga ya kelompok masyarakat yang jarang mengkonsumsi kacang hijau dan kecambah juga reproduksinya juga bagus. Ya. Atau ada juga orang yang sering mengkonsumsi kacang hijau, misalkan sering makan bubur kacang hijau, itu juga tidak semuanya terus ini namanya cepat dapat keturunan juga tidak. Hanya memang dalam kacang hijau itu mengandung vitamin-vitamin bermanfaat, termasuk juga kecambah vitamin, tapi bukan berarti dengan makan itu terus bisa cepat hamil, itu tidak. Itu ya salah kaprah di masyarakat. Boleh sih boleh makan ini bubur kacang hijau, makan kecambah misalnya dibuat pecel atau urap, tapi bukan berarti dengan harapan ya bisa cepat hamil atau tidak. Ya intinya kalau seorang pasangan itu ingin punya keturunan, ya kita bermohon pada Allah yang memberi keturunan. Di samping tidak lupa kita ikhtiar ya tentunya yang dianjurkan ikhtiar medis gitu. Karena kalau medis itu kan ada apa namanya rasionalitasnya dan ada bukti-buktinya secara ilmiah. Baik, berikutnya. Dokter, makanan dan minuman apa sih yang bisa membantu dalam program hamil atau ikhtiar memiliki anak? Dan makanan atau minuman apa saja yang sebaiknya dihindari, dokter? Ya, jadi gini, kalau makanan dan minuman itu intinya makanan minuman yang bergizi, makan seimbang, itu yang paling bagus. Jadi tidak ada yang tertentu itu akan membantu lebih cepat. Nah kalau yang dihindari itu jelas, seperti misalkan merokok, baik merokok aktif maupun pasif. Dibungkus rokok aja ada tulisan peringatannya. Yang merokok itu dapat mempengaruhi kesuburan, mempengaruhi hamil, menyebabkan cacat dan sebagainya. Itu jelas dihindari merokok. Mengkonsumsi alkohol juga begitu. Ya, dan juga narkoba itu mempengaruhi. Itu memang wajib dihindari. Ya. Masih ada pertanyaan, dokter, apakah benar dalam ikhtiar program hamil ada suntik hormon? Dan apakah benar suntik hormon itu bisa membuat tubuh menjadi gemuk? Ya, jadi memang suntik hormon itu ada, tapi yang dimaksud hormon itu adalah hormon dalam rangka penanganan permasalahan pasangan tersebut. Jadi tidak ada namanya suntik hormon yang bikin subur, itu tidak ada. Ada banyak jenis hormon yang digunakan untuk obat-obat dalam penanganan infertilitas itu. Ya namanya secara umum tuh hormon itu, bukan berarti ada suntik hormon. Atau suntik hormon bikin gemuk itu juga tidak juga, karena tidak semua itu punya efek menambah berat badan. Lebih banyak wanita itu gemuk bukan karena hormon daripada karena Dan berikutnya, izin bertanya di luar tema, dok. Saya 2 kali USG usia 7 dan 9 minggu waktu kehamilan. Kemudian kantong belum kelihatan, apakah itu normal, dok? Iya, jadi memang sebaiknya ya kalau wanita tersebut hamil dengan dibuktikan tes kehamilan positif namun belum kelihatan kantong, mesti harus sabar, diulang 1 bulan lagi. Kalau perlu 1 bulan lagi, sampai betul-betul yakin apakah kantong tersebut muncul atau tidak. Jadi kita tidak perlu tergesa-gesa menvonis terus tidak kelihatan terus ada sesuatu, itu tidak. Harus diulang 1 bulan, dicek lagi. Kadang-kadang memang dengan menunggu 1 bulan itu akan kelihatan. Nah, berikutnya, dokter, apakah bisa kita berikhtiar untuk melambat terjadinya menopause, dok? Kemudian bagaimana caranya supaya tidak cepat menopause, dokter? Ya,
Jadi gini, menopause ini adalah suatu qadarullah ya. Jadi setiap wanita itu pasti akan mengalami menopause. Ya. Tidak ada wanita yang tidak akan menopause, itu tidak ada. Semua pasti mengalami menopause. Dan menopause itu adalah suatu peristiwa alamiah. Ya, jadi itu alamiah ya. Jadi satu hal yang tidak perlu ditakutkan. Ya, karena itu sesuatu yang alamiah seperti orang akan menjadi tua. Itu tidak perlu ditakutkan. Ya, itu alhamdulillah kita bisa mencapai usia tua, berarti pernah mengalami muda. Ya. Karena ada juga orang yang tidak bisa sampai tua. Ya. Jadi menopause pun demikian dan tidak perlu diperlambat karena itu sesuatu yang alamiah. Ya, tua pun tidak perlu diperlambat. Hanya yang perlu itu bagaimana kita ini walaupun menopause tetap sehat dan bugar. Kita tua tetap sehat dan bugar. Itu yang lebih penting. Jadi bukan memperlambat ketuaan itu tidak, tapi bagaimana tua kita tetap sehat dan bugar. Nah, itu bisa diupayakan dengan berbagai hal, dengan latihan-latihan fisik, dengan makanan yang bergizi, demikian juga yang menopause tersebut dengan latihan fisik, makanan bergizi, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah dengan bagaimana kita mengelola pikir kita, jadi supaya kita ini bisa mendapatkan ketenangan hati, ketentraman ya dalam hidup ini. Ya, dan berikutnya wanita yang sudah pernah melahirkan, tapi untuk ingin, maksudnya untuk jaraknya itu kapan dokter? Jarak, maksudnya jarak melahirkan. Jadi, Ya, jadi kalau secara medis yang dianggap ideal itu jarak kehamilan itu antara 2 sampai 5 tahun. Kalau kurang 2 tahun ya terlalu dekat, lebih 5 tahun terlalu jauh. yang berikutnya, dokter, apakah wanita yang sudah menopause sudah tidak boleh berhubungan lagi, dokter? Nah, itulah pendapat di masyarakat kita, ya terutama mungkin saudara-saudara kita yang di pedesaan. Jadi kalau wanita itu sudah menopause itu seolah-olah sudah selesai tugasnya melayani suaminya. Itu sebetulnya salah besar. Justru karena wanita itu sudah menopause, sudah tidak mungkin hamil lagi. Justru itu babak baru dalam hubungan suami istri. Tidak ada kekhawatiran untuk hamil lagi. Jadi tidak boleh, tetap boleh berhubungan itu kapanpun sampai akhir hayat pun itu tetap boleh pasangan suami istri. Karena fungsi hubungan itu bukan semata-mata reproduksi, tapi itu kan juga untuk melekatkan, untuk bonding antara pasangan tersebut. Ya, masih ada. Jadi, kemudian pertanyaan berikutnya, wanita yang pernah melahirkan tapi ingin hamil yang kedua, jaraknya lama nggak hamil, apakah perlu pemeriksaan HSG atau pemeriksaan sperma, dok? Ya, jadi yang baik adalah konsultasi ke dokter. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan seperti yang saya uraikan tadi. Tapi bukan berarti harus tiba-tiba harus di ASG atau tiba-tiba harus diperiksa sperma. Tentunya ada tahap-tahapnya. Ya mungkin bisa saja nanti akhirnya dilakukan pemeriksaan HSG dan sperma. Kemudian pertanyaan berikutnya, dokter, saya punya endometriosis sudah bertahun-tahun, setiap menstruasi sakit sampai sering pingsan, dan 2 minggu setelah menstruasi selalu rutin perut bagian bawah itu nyeri sampai tidak kuat. Terus pertanyaannya? Lanjut. Ya, jadi mungkin ini ya tentang endometriosis ya. Jadi insya Allah penyakit endometriosis ini adalah penyakit yang memang sangat mengganggu pada wanita karena terutama gangguannya itu nyeri ketika haid atau disebut dysmenorrhea. Nah, itu bisa ditangani ya baik dengan obat-obatan non hormonal maupun hormonal. Ya, sampai tahap tertentu sih ada juga tindakan operatif, tapi sebagian besar itu ditangani dengan pemberian obat-obatan. Dan insya Allah
dengan pemberian obat-obatan tersebut akan bisa mengurangi keluhan-keluhan dan nantinya kalau sudah menikah itu memperbesar peluang untuk hamil. Masih ada? Masih ada dokter pertanyaan? Dokter, sebelum menikah, apakah laki-laki sebaiknya melakukan vaksinasi TT atau HPV, dok? Ya kalau TT ini kan untuk mencegah tetanus ya, itu pada anak-anak juga ada programnya, bayi dan anak, itu sebaiknya dilakukan. Terus vaksinasi ya, HPV, human papillomavirus, baik juga kalau laki-laki itu melakukan, karena laki-laki kan juga bisa terkena penyakit itu yang disebabkan oleh HPV, yaitu kondiloma akut. Dokter, kemudian ada pertanyaan, apakah pada hamil pertama saya lahiran secara divakum, apakah hamil selanjutnya juga kemungkinan bisa divakum lagi? Tidak mesti, tidak selalu, karena di vakum itu ada ini penyebabnya ya, tidak selalu pernah divakum, selalu harus divakum. Kemudian pertanyaan berikutnya, baik dokter, ini waktu sudah cukup, mungkin banyak sudah pertanyaan yang sudah kita jawab dan sudah banyak sekali yang disampaikan Dr. Usman seputar masalah pasangan suami istri yang belum bisa mempunyai keturunan. Mungkin barangkali ada yang bisa disampaikan, dokter? Ya baik, jadi sebagai penutup, sebagai penutup bagi pasangan yang belum dikaruniai keturunan itu tidak usah berkecil hati. Ya. Yang utama adalah bermohon pada Allah, karena Allah lah yang memberi keturunan. Ya, walaupun keturunan itu adalah dambaan dari pasangan, namun keturunan itu bukan berarti segala-galanya dalam hidup. Jadi tidak usah terlalu berkecil hati, tetap bermohon, dan yang penting adalah juga tidak melupakan ikhtiar. Tentunya ikhtiar yang kami ajarkan adalah ikhtiar medis, di samping kita tidak melupakan selalu. Jadi bagi pasangan yang sudah setahun menikah, belum dikaruniai keturunan, sudah saatnya untuk memeriksakan. Barangkali itu pesan penting yang saya sampaikan sebagai penutup. Mudah-mudahan saya pun berdoa bagi sahabat sehat RSIA yang belum dikaruniai keturunan, mudah-mudahan Allah segera memberikan keturunan. Baik, terima kasih dokter atas waktunya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Usman memberikan manfaat kepada sahabat RSIA. Waktu saya kembali kepada Mbak. Terima kasih kepada Ibu Dwi Astuti yang telah memandu acara kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Dr. Usman Arifin yang telah memberikan ilmu kepada kita semua yang sangat luar biasa, tentunya bermanfaat bagi kita semua. Sahabat RSIA, bincang-bincang kita ini akan kita bagikan di YouTube RSIA Aisyah Klaten. Jadi kepada para sahabat RSIA Aisyah Klaten, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain agar info kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sahabat RSIA, acara bincang-bincang sehat kita insya Allah akan rutin selalu hadir setiap bulannya pada pekan ketiga di hari Senin pukul 9 di RSIA Aisyah Klaten live Instagram. Jadi jangan lupa untuk follow ya dan bagikan ke teman-teman yang lain agar semua bisa dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baiklah, mungkin sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.